Ya, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pelepasan pemencaran pada gulma serta ini proses-prosesnya. Ketika ladang pertama kali dibudidayakan sebuah tanaman, pasti gulma itu belum ada. Kalaupun ada itu pasti akan tumbuhan-tumbuhan setempat. Tapi kalau misalnya sudah dibudidayakan sampai 2-3 kali, maka petani mulai harus mencurahkan semakin banyak waktu untuk mengatasi gulma. Ketika lahan dibuka untuk bank biji untuk menerima transfer biji dari luar meningkat, pembukaan menyebabkan lahan menjadi terbuka dari naungan dan kemudian vegetasi yang semula beraneka ragam menjadi didominasi oleh 1-2 jenis tanaman. Transfer biji dari luar dimungkinkan karena ada berbagai jenis gulma di sekitar lokasi pembukaan ladang yang berperan sebagai sumber yang melepaskan biji, dan kemudian biji yang telah dilepaskan tersebut memencar dengan berbagai cara. Pelepasan merupakan proses bagaimana biji yang sudah tua keluar dari organ generatif yang memproduksinya pada pihak lain. Pemencaran merupakan proses perpindahan menjauh dari individu dan populasi induk sehingga individu-individu dan populasi menyebar, mengisi ruang yang masih kosong atau menjauh untuk membentuk populasi baru. Organ yang berperan dalam proses pelepasan dan pemencaran secara umum dikenal sebagai diaspora. Apapun kategori organ yang terlibat, pelepasan dan pemencaran merupakan dua proses yang saling berkaitan dan dipicu oleh faktor yang sama sehingga sering dibahas bersama. Adapun faktor-faktor pelepasan dan pemencaran biji terdiri atas faktor abiotik, biotik, dan agronomi. Berdasarkan atas faktor biotik dan abiotiknya, pelepasan dan pemencaran biji dibedakan menjadi anemokori oleh angin, hidrokori oleh air, zookori oleh binatang. Pelepasan dan pemencaran oleh binatang selanjutnya dibedakan menjadi epizookori, menempel pada permukaan tubuh, dan endozookori, masuk ke dalam tubuh. Pemencaran karena faktor agronomik terjadi dengan cara menempel pada pakaian pekerja, terbawa peralatan sebagai kontaminan benih, dan mengkontaminasi hasil panen. Apapun cara pelepasan dan pemencaran diasporanya, gulma kemudian memencar dalam waktu dan dalam ruang. Pemencaran dalam waktu terjadi karena adanya jenis-jenis gulma yang memproduksi organ pencar secara terus-menerus atau bertahan dalam jangka waktu yang lama. Jenis-jenis gulma yang melepas biji secara cepat dan serempak akan meningkatkan peluang biji untuk memencar jauh bersama dengan hasil tanaman yang membuat pasokan biji menjadi melimpah sehingga predator biji tidak mampu lagi untuk menghasilkannya. Jenis-jenis gulma yang melepas biji secara bertahap dalam waktu lama akan meningkatkan peluang biji untuk sampai di tempat yang jauh pada saat yang menguntungkan untuk perkecambahan dan untuk terhindar dari predasi oleh predator biji. Pemencaran sesungguhnya merupakan fase awal dari proses yang lebih besar, yaitu introduksi, untuk kemudian berlanjut dengan kedatangan dan bertahan di tempat yang baru. Tempat asal organ pencar, diaspora generatif maupun vegetatif, dapat berupa sumber pertama maupun sumber satelit, karena dalam proses pemencaran organ pencar tumbuh dan berkembang di tempat yang tidak terlalu jauh dari sumber pertama. Introduksi sendiri merupakan bagian awal dari proses yang lebih besar lagi, yaitu proses invasi yang akan diikuti dengan kolonisasi dan naturalisasi. Berdasarkan hasil banyak penelitian dari seluruh spesies yang masuk, biasanya hanya sekitar 10% saja yang berhasil melakukan kolonisasi dan naturalisasi. Lebih-lebih bagi tumbuhan yang memerlukan waktu yang lama untuk menghasilkan biji guna memungkinkan populasinya tumbuh sebelum dapat melakukan kolonisasi, waktu yang lama tersebut menimbulkan kesenjangan yang dapat bersifat inheren. Biji yang bersangkutan diperpanjang oleh faktor lingkungan maupun dikendalikan secara fisik. Terima kasih.